Ini strategi kami ya. Terima kasih. Baik. Pak Suresh mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak Rianto sudah jelaskan detail. Baik, menarik sekali karena gas yang di liquefied itu bisa lebih mudah ya untuk didistribusikan terutama ke daerah-daerah terpencil ya Pak. Dan LNG ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita memerlukan space, apakah itu onshore tangki ya di dalam pelabuhan ataupun FSRU yaitu dermaga untuk sandaran kapalnya FSRU. Nah, ini dengan pelabuhan yang sudah crowded, nggak mungkin kita bisa memparkirkan ya. Kalau kita lihat di Jakarta, FSRU-nya PLN itu kan di tengah laut, di Pulau Seribu, ya. Lalu dia pakai pipa, wah itu mahal. Ya. Nanti dengan adanya JP, ini FSRU ini bisa nempel ke salah satu dermaga kita. Dan JP memiliki dermaga sampai 6.200 meter. Ya. 600 meter kita sudah bangun untuk eksklusif buat Freeport Smelter. Ya, nanti mungkin kita akan ada lagi 350 meter untuk FSRU ini. Nah, dari sinilah ini yang merupakan opportunity dan akan menjadikan juga competitive advantage karena tidak mudah untuk orang membuat LNG terminal ini. Nah, inilah yang juga akan memperkuat posisi kita di dalam hal energi. Gimana sih Pak Robertus keputus ya? Kayak mungkin keputus. Oh, oke. Signalnya oke? Udah terdengar ya? Nah, sekarang. udah, oke. Ya. Baik Pak, untuk rencana ekspansi organik mungkin sudah cukup jelas, tapi mungkin ada satu lagi pertanyaan dari saya untuk rencana ekspansi anorganik nih Pak. Mungkin ada rencana untuk merger atau akuisisi gitu? Sementara ini kita belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akuisisi. Dilihat dari nomor satu adalah kita punya posisi debt to equity yang cukup kuat, equity yang besar, dan kita juga memiliki jaringan yang cukup bagus dalam hal supply chain di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ada bisnis-bisnis yang sinergi yang memanfaatkan infrastruktur logistik kita, termasuk IT kita, ini bisa kita consolidate ke AKM. Tapi saat ini kami masih belum ada rencana untuk akuisisi perusahaan lain. Dan sementara menunggu opportunity pun organic growth kami ya cukup baik. Jadi akhir tahun ini ya 2022 ini kalau kita mencapai target kita, berarti profit kita growth 100% dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini merupakan juga suatu organic growth yang cukup tinggi ya, meskipun tanpa akuisisi. Jadi diharapkan kalau ada opportunity akuisisi ini akan mengkomplement organic growth. Terima kasih. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para partisipan nih. Mungkin cerita dulu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Paling aku cuman pengen tahu nih ya, kan menurut berita yang sebelumnya tuh ada bilang bahwa ada nego-nego dengan calon investor yang sedang berjalan dengan Akra. Nah, itu kira-kira bisa kasih sedikit bocoran nggak sih, ada calon investor apa sih yang nanti akan join di fasilitas JP Akra itu? Ya, kalau di JP kita mungkin cari customer yang mungkin di industri heavy industri atau mungkin di industri yang butuh banyak listrik, air, yang pelabuhan gitu ya. So biasanya target industri AKR itu adalah mainly di industri seperti kimia, petrochemical atau derivative. Seperti sudah ada proyek
Freeport Smelter juga, dengan nanti ada produksi tembaga yang mungkin lebih dari 600,000 metric ton. Saya dengar dari Presiden Direktur Freeport Indonesia, itu bisa menarik untuk buat bikin satu ekosistem yang turunan dari metal juga. Pasti bisa cari industri-industri terkait dengan metal, terkait dengan chemical, dan juga mengenai industri 4.0. Seperti tadi kita udah di first quarter sudah already ada marketing sale-nya hampir 40 hektar, atau mungkin udah tanda tangan berapa main agreement. So mungkin tahun ini bisa lihat lebih dari 40 hektar bisa capai di target ya untuk ini. Tapi yang industri-industri kenapa kita cari seperti ini? Ini yang kontribusi ke recurring income ke depan. Seperti yang project business model AKR bukan cuma jualan tanah, kita juga mau recurring income. So seperti dia butuh listrik atau mungkin butuh pelabuhan, gas dan lain-lain. Dalam waktu mungkin kita udah habisin tanah, kita dapat recurring income ke depan. So basically kita target semua industri-industri seperti ini, Bu. Oke. Thank you for the insight. It's very interesting ya. It's very prospective as well. Juga ini akan menambah recurring income buat Akra ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke another pertanyaan Pak Robert, sambil saya nanti juga mungkin kalau ada pertanyaan ntar aku interrupt. Boleh. Mungkin lanjut, ada sedikit pertanyaan dari saya lagi nih Pak, sebelum kita beranjak ke yang sudah ditanyakan oleh beberapa partisipan. Kalau misalnya dari segi skema cost plus formula tadi Pak, yang mungkin sudah banyak, mungkin belum banyak gitu yang mengetahui kalau misalnya harga BBM yang mengalami kenaikan atau harga minyak bumi yang mengalami kenaikan itu bisa di pass through oleh Akra ke depannya, sehingga banyak gitu yang mengkhawatirkan kemarin dengan adanya kenaikan harga minyak bumi yang begitu tajamnya, apakah perseroan mampu gitu untuk bisa meningkatkan atau mempertahankan profitabilitasnya. Selama ini bagaimana Pak mekanisme cost plus itu, apakah sudah berjalan dengan baik atau ada kendala seperti itu? Ini formula ini sudah berjalan boleh dibilang 17 tahun selama kami berbisnis BBM, dan formula ini sudah time tested ya. Kenapa? Karena kalau harga turun pun customer kita juga menikmati langsung harga yang turun juga sesuai dengan formula gitu. Ya, jadi bagi kami yang penting adalah bagaimana di dalam formula itu sudah termasuk kami punya margin. Dan margin ini bukan hanya persentase ya, tetapi yang lebih penting yang kita perhatikan adalah rupiah per liter. Kenapa? Karena kalau harga seperti hari ini, nggak mungkin kita bisa meningkatkan persentasenya. Tapi penting harga rupiahnya ya bisa naiklah sedikit harga rupiah per liternya. Kalau harga turun, ya nggak mungkin kita juga persentasenya tetap kecil, kita harus lebih tinggi. Tapi yang lebih penting adalah berapa rupiah per liter margin kita. Nah itulah yang kita selalu jaga, dan itulah yang selama 17 tahun ini bisnis model ini sudah proven. Harga naik atau harga turun, tetap profitability kita konsisten dan tetap meningkat setiap tahun. Ya Pak, saya cuma tambah Pak Robert untuk jelas ya. AKR punya bisnis model itu formulanya, cuma saya kasih di explanation di sini. Misalnya hari ini ya, itu MOX-nya $130, ya, itu langsung dengan kursnya 14.500 atau 14.600 apapun. Period berikut itu langsung dengan spread, kita langsung pass through ke customer dengan harganya segini. Itu cuma ilustrasi aja ya. Misalnya besok, itu harganya menjadi $140, atau dengan kursnya udah jadi 14.800 gitu ya. Langsung itu 15.000. So basically kurangin dari cost kita itu jadi margin kita. So basically kalau yang dua aspek, satu mengenai harga MOX udah pass through, kurs langsung udah pass through. So banyak industri nggak bisa pass through itu yang costnya naikin untuk dia. Kalau AKR itu pass through Pak. Dan juga dengan efisiensi yang kita lakukan dalam marketing dan itu menjadi itu kunci adalah volume. Juga di chemical. Volume chemical naik turun atau harganya mungkin hari ini udah 5.100 ya, itu misalnya, langsung kita dapat margin lebih tinggi. So formula di bisnisnya AKR itu selalu pass through Pak. Kita gak ada pengaruh. Tadi saya bilang itu harus ada disiplin. Jangan kita sebagai trader ambil dulu banyak risiko. Pikir ini harganya mungkin naik lagi ya, nanti kita kumpulin. Gak, selalu Pak dia tuh udah ingatin BOD AKR dan selalu kita praktek. Jangan kita ada open position Pak.
Baik. Cukup jelas. Terima kasih Pak Sures, Pak Haryanto. Pertanyaan berikutnya mungkin terkait dengan SPBU BP AKR yang untuk distribusi BBM secara retail. Ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Reza Priyambada dan juga Pak Bima Ginting dari kolom chat. Bagaimana target ke depannya Pak untuk pembukaan SPBU baru? Tadi kan udah diungkapkan sekitar 40 sampai dengan 45 SPBU baru ini, dan bagaimana bentuk kerjasamanya dengan BP seperti apa? Dan mungkin juga bisa dijelaskan kira-kira berapa persen target kontribusinya terhadap revenue dalam 5 tahun ke depan. Kalau dengan BP Pak, kita lihat prospek untuk bisnisnya BBM dengan oktani tinggi sekarang udah mulai lebih baik ya. Karena pemerintah juga sudah dorong satu untuk pembersihan lebih ramah lingkungan ya, sekarang mungkin yang around 90, 92, 95 atau 98. Pertamina juga sudah move dari 88 menjadi ke 92, 95 gitu kan. So demand-nya untuk ke oktan tinggi masih cukup baik di Indonesia, dan juga pasar Indonesia adalah satu pasar yang besar di region ini. Dengan BP juga kita lihat sekarang jumlah pompa bensin di Indonesia di bawah 8.000 pompa bensin. Untuk negara yang besar dengan penduduknya 265 juta jiwa ini, cuma kita ada cuma 8.000 pompa bensin. Kita lihat yang di Thailand ada 25.000. Kalau di Malaysia aja udah lebih dari 15.000 sedangkan. So ada prospek untuk buka banyak pompa bensin lagi dengan pakai fuel dengan oktani tinggi dan juga dengan aditif yang khususnya dari BP Pak. Kita pakai active technology untuk pembersihan engine dan semuanya. Itu adalah produk yang pasarin di BP AKR punya pompa bensin. So basically kita lihat yang ke depan, kita juga mau buka antara 30 sampai 50 pompa bensin setiap tahun di beberapa daerah. Dengan infrastruktur dan AKR udah punya di semua daerah di Indonesia, kita bisa dukung untuk logistik. Kita punya tank terminal, kita punya logistik, dan juga bisa bantu untuk sediakan semua fasilitas itu. Selain kita buka berapa pompa bensin dengan lahan yang kita udah beli atau sewa, sekarang kita kerjasama dengan waralaba atau mungkin orang-orang yang punya lahan di daerah-daerah Pak, dengan konsepnya dealer operated, dealer owned, dealer operated. So mungkin ke depan rencananya kita mungkin rasionya bisa antara 70-80% dari dealer, yang sisanya dari company owned, dengan kurangin juga jumlah cost capital kita. Tadi saya sudah bilang selain cuma jualan BBM, kita juga jual produk yang makanan dan juga produk-produk lainnya dengan Alfamart, dengan kopi tuku, kopi kenangan, dan juga pelumas Pak ya, Castrol. So basically kita lihat prospek ke depan itu bagus. Rencana kita dalam waktu 10 tahun dari tahun 2018 sudah capai 350 pompa bensin di Indonesia Pak.